Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizaliha dengan NIM 19 TMA369 dari kelompok 3 kelas 1A dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro Politeknik Ati Makassar. Jadi di sini saya akan membahas tentang konstruksi umum alat ukur secara lengkap. Karena pada bagian video sebelumnya saya hanya menjelaskan tentang konstruksi umum alat ukur pada bagian pengubah. Jadi konstruksi umum alat pengukur terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama sensor peraba, yang kedua pengubah, dan yang ketiga penunjuk ataupun biasa juga disebut dengan pencatat. Jadi yang pertama yaitu sensor ataupun peraba, merupakan bagian dari alat ukur yang menghubungkan alat ukur dengan benda atau objek ukur. Sebagai peraba dari alat ukur, maka sensor ini akan kontak langsung dengan benda ukur. Contohnya yaitu kedua lengan jangka sorong. Jenis sensor yaitu cahaya, suhu, suara, dan kelembaban. Prinsip kerjanya ada 2, yaitu kinematis dan pneumatis. Dan yang kedua yaitu pengubah, di mana bagian ini merupakan bagian yang penting dari alat ukur yang berfungsi sebagai penerus, pengubah, atau pengolah data, di mana semua isyarat yang diterima dari sensor kemudian diteruskan ke bagian yang lain, yaitu penunjuk ataupun pencatat. Pengubah ini berfungsi untuk memperjelas dan memperbesar perbedaan yang kecil dari dimensi benda ukur. Prinsip kerjanya ada 5, yaitu pengubah mekanis, di mana gerak translasi berubah menjadi rotasi. Yang kedua yaitu pengubah mekanis ataupun optis, di mana pengubah ini merupakan pengubah gabungan. Yang ketiga yaitu pengubah elektris yang menggunakan secara kelistrikan dan elektronik. Yang keempat yaitu optis, di mana bayangan nyata atau maya lebih besar dari objek ukurnya. Yang kelima yaitu pengubah pneumatis. Dengan pengubah pneumatis ini kita dapat melihat perubahan tekanan dan kecepatan aliran udara. Dan yang terakhir yaitu penunjuk ataupun pencatat. Dari bagian inilah dapat dibaca atau diketahui besarnya harga hasil pengukuran. Bagian ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu penunjuk yang mempunyai skala dan penunjuk berangka ataupun sistem digital. Jadi yang pertama saya jelaskan penunjuk yang mempunyai skala, yaitu susunan garis yang dibuat secara teratur dengan jarak garis yang tetap, serta tiap garis mempunyai arti tertentu dalam pembaca skala. Biasanya dibantu dengan garis indeks atau jarum penunjuk yang bergeser secara relatif terhadap skala. Namun, dalam bagian ini skala-skala ukur tertentu tidak bisa dibaca langsung ukurannya karena harus terlebih dahulu dikalikan dengan bilangan tertentu sesuai dengan ketelitian alat ukurnya. Dan yang kedua yaitu penunjuk berangka atau sistem digital. Pada bagian ini tidak terlalu sulit menggunakannya karena hasil pengukurannya dapat dibaca langsung pada penunjukan yang secara otomatis menunjukkan besarnya dimensi objek ukur. Dan pada mesin produksi juga yang bekerja dengan sistem komputer, sehingga
Semua dimensi ukuran dari benda kerja dapat dia monitor secara langsung. Para pencatat bekerja secara elektris dan hasil pengukurannya digambarkan dalam bentuk grafik pada kertas yang berskala. Sekian dari penjelasan saya. Saya Andi Zalia dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.